Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Banyak nih mungkin yang belum tahu ya kalau selaput darah itu bisa robek selain karena berhubungan biologis. Jadi teman-teman, selaput darah itu identik dengan orang yang mengatakan kalau wanita tersebut masih perawan. Nah, ketika berhubungan biologis, selaput darah bisa robek. Pada umumnya orang beranggapan bahwa jika selaput darah masih utuh atau belum robek, itu dia dimasukkan dalam kategori perawan. Sementara itu wanita yang selaput darahnya sudah robek, artinya ia tidak perawan lagi karena dianggap sudah pernah melakukan hubungan biologis. Kebenarannya ya teman-teman, yuk disimak video ini sampai habis. Selaput darah atau himen itu adalah salah satu bagian dari anatomi vagina, anatomi area misfi kita nih, yang merupakan suatu jaringan kulit yang sangat tipis melapisi bukaan atau lubang vagina. Jadi dia memang melapisi bukaan atau lubang vagina itu sendiri. Setiap wanita juga mempunyai ukuran lubang atau bukaan dari selaput darah yang berbeda-beda. Ada yang tebal dan juga elastis, tetapi ada pula yang sangat tipis dan juga kurang elastis. Jadi ingat ya, tiap wanita itu berbeda-beda, nggak sama nih semuanya. Bentuk dan elastisnya pun itu dapat berubah-ubah melalui aktivitas seksual, proses persalinan, atau mungkin kondisi-kondisi tertentu. Penyebab robeknya selaput darah atau hilangnya keperawanan selain karena berhubungan intim itu ada banyak sekali dan perlu banget kalian ketahui gitu ya. Yang pertama itu kecelakaan atau cedera. Robeknya selaput darah itu bisa terjadi karena kecelakaan atau cedera tadi ya teman-teman, yang bisa membuat area-area misfi kita itu menjadi terluka. Nah, ini biasanya akan membuat area vulva atau area perineum itu nggak kuat nih menopang berat serta benturan dari efek cedera tersebut. Selain itu, kecelakaan atau cederanya itu yang bisa menyebabkan pecahnya selaput darah itu bisa terjadi juga nih pada saat kamu terjatuh. Yang kedua, bisa terjadi pada saat kamu berolahraga. Nah, gimana tuh dok? Jadi teman-teman, faktanya olahraga tertentu, ingat ya tertentu, itu juga bisa menjadi penyebab selaput darah itu menjadi robek nih. Contohnya nih, olahraga seperti berkuda, bersepeda, kemudian senam, atau gym ya, gimnastik gitu ya, menari, atau olahraga-olahraga lain yang menggunakan gerakan kaki, itu bisa. Namun, robeknya selaput darah akibat beberapa olahraga tadi itu bisa terjadi karena kamu mengalami jatuh atau cedera yang cukup parah. Apabila kamu melakukan olahraganya dengan benar nih, tekanan pada area selangkangannya itu nggak akan mungkin cukup kuat membuat selaput darah robek. Jadi jangan takut untuk berolahraga. Tetap lakukan pemanasan sebelum olahraga. Jadi untuk cederanya itu bisa diperkecil gitu ya, minimal gitu. Yang ketiga, bisa terjadi karena kamu melakukan pemeriksaan vagina atau pemeriksaan panggul. Jadi memang ada kalanya nih ya, kita perlu melakukan pemeriksaan seluruh tubuh termasuk pemeriksaan pada organ intim untuk mengetahui apakah mengalami masalah kesehatan wanita tertentu karena memang ada keluhannya atau gejalanya. Penggunaan alat pada saat pemeriksaan alat reproduksi wanita tadi itu bisa menggunakan alat-alat yang dimasukkan ke dalam vagina. Dan untuk kasus-kasus tertentu itu juga bisa menjadi penyebab robeknya selaput darah. Alat medis itu dalam ukuran apapun dapat memicu pecahnya selaput darah ya teman-teman saat dokter berusaha memasukkan pada saat pemeriksaan tersebut. Nah, walaupun demikian, kalian jangan khawatir gitu ya. Biasanya dokter juga tidak akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat-alat medis tertentu yang dimasukkan ke dalam area misfi apabila kamu belum menikah gitu ya. Dan biasanya kalau memang diperlukan itu harus membutuhkan informed consent, persetujuan dari kamu dan juga orang tua. Kalau memang tidak setuju dilakukan, itu biasanya dokter tidak akan melakukannya. Nah, selain alat medis ya teman-teman, beberapa benda yang sengaja dimasukkan ke dalam organ intim itu juga bisa ya membuat selaput darah itu menjadi robek. Yang keempat, akibat peregangan yang terlalu berat.
Jangan lupa ya teman-teman, kalau himen atau selaput darah itu bisa pecah atau robek pada saat meregang, pada saat kamu melakukan aktivitas yang terlalu berat. Jadi ketika seorang wanita itu melakukan pelatihan peregangan yang berat hingga mengalami cedera, hal ini juga akan menjadi penyebab robeknya selaput darah. Pada dasarnya selaput darah setiap orang itu nggak sama. Ada yang sangat tipis dan juga mudah robek. Ada pula nih yang cukup tebal dan juga sangat sulit nih untuk robek. Kemudian penyebab yang kelima yaitu memasukkan tampon dan juga menstrual cup. Ya tetap ya teman-teman, ini kan memasukkan benda asing, apalagi kamu belum menikah gitu ya. Itu bisa saja nih menyebabkan selaput darah itu menjadi robek atau himen itu menjadi robek. Karena kan tampon atau menstrual cup itu adalah benda asing nih yang dimasukkan ke area misfi yang harus melewati si himen tadi atau selaput darah. Nah, jadi teman-teman, kondisi-kondisi ini itu tidak akan menjadikan perempuan kehilangan keperawanannya karena kan tidak berhubungan dengan aktivitas seksual. Bahwa robeknya selaput darah itu bisa terjadi karena hal apapun nih. Bisa karena fleksibilitas dari himen seseorang yang berbeda-beda atau fleksibilitas dari selaput darah setiap wanita itu yang berbeda-beda. Tapi tetap balik lagi biasanya ke kepercayaan orang itu masing-masing. Ada yang beranggapan kalau himennya udah robek walaupun karena olahraga itu udah nggak perawan lagi gitu ya. Padahal itu berbeda sekali ya teman-teman, dan kondisi anatomi dari selaput darah atau himen setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan ada nih teman-teman yang namanya himen imperforata, dan juga banyak sekali nih jenis-jenis himen atau selaput darah lainnya pada setiap wanita. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis ya teman-teman. Udah tahu nih tentang selaput darah atau himen. Kalau punya pertanyaan boleh silakan di DM di Instagram atau TikTok saya. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya dan semua media sosial saya. Wassalamualaikum.